يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا. Di jamak qasar, ya. Tapi kalau dalam bahasa qasar, jamak qasar juga sama, tapi posisi dan tata caranya berbeda. Posisi dan tata caranya berbeda. Kan kalau sholat normal ini semua sama ya Pak. Ada kiblat, semua ada kiblat, gerakan sama ikuti imam. Tapi dalam sholat khauf itu berbeda. Ini sholat khauf. Nanti minggu depan kita mundur ke belakang dengan bab azan dan iqamah. Saya baru ingat bab azan dan iqamah dulu cuma lewat sepintas tentang sejarah azan. Enggak mengajarkan bab azan dan iqamah itu berkenaan dengan adab seorang muadzin. Kemudian kedua, hukum orang yang keluar dari masjid saat azan. Jadi saat azan dia keluar dari masjid. Itu ada hukumnya. Kurang lebih itu sekitar ada 21 masalah dalam azan dan iqamah. Kita harus tahu. Jadi nggak apa-apa kita mundur lagi dikit. Karena itu sehari-hari Pak. Jangan sampai kita krisis muazin, krisis orang azan, ada muazin tapi gak tahu adabnya. Takutnya gitu doang. Yang di tempat saya kemarin, saya jadi khotib. Muazinnya baru, karena dia pengen, kita bilang nggak usah dimasukin lagi cuma sekali. Orang tuanya datang. Kenapa anak saya nggak dimasukin lagi jadi muazin? Udah masukin. Khotib belum salam dia udah azan lagi. Nggak mau aku tak dulu, khotibnya belum diri. Ada dulu. Gitu. Kan jadi agak balik lagi kubur atau gimana gitu kan. Ada pada tuh kita harus tahu. Gak apa-apa. Selama ini kita kan azan yang penting tahu suaranya doang sama kerasnya. Ya, tahu suaranya merdu nih. Jadi indah muazin. Tak dulu. Ini kebanyakan juga begitu Pak. Ya, praktek sebuah ibadah tanpa mengetahui hukum tata cara ibadah itu. Jadi selama ini kita seperti itu. Ya, makanya ini aneh pengennya tuh dibahas ini habis selesai, kan kita pilih-pilih kira-kira yang habis ini. Soalnya sebenarnya ada masuk bab pengurusan jenazah, tapi saya pikir jenazah itu agak jarang. Tapi kalau azan kan sehari 5 kali. Ya, seperti itu. Nanti insya Allah ini karena tanggung aja nih Pak. Bab berkenaan dengan sholat khauf. Sholat khauf ini itu ada 3 cara. Sholat khauf ada 3 cara Bapak sekalian. Yang pertama ya, itu ketika musuh itu tidak berada di arah kiblat. Musuhnya nggak ada di arah kiblat. Tapi ada di belakang kita. Ya, ada di belakang kita. Ini yang pertama. Dan syaratnya apa? Musuhnya ini jumlahnya harus sedikit, sedangkan kita jumlahnya lebih banyak. Nah, pada posisi demikian kita berhadapan. Yang pertama jumlah kaum muslimin harus lebih banyak, kaum penyerang kafir ini lebih sedikit. Yang kedua benar-benar berhadapan posisinya, benar-benar berhadapan. Kalau nggak berhadapan, maka cukup kosor aja Pak. Cukup kok kosor dan berlindung. Ini kalau sholatnya itu beda lagi gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Ini yang pertama, hendaknya imam membagi jamaah menjadi 2 kelompok, bukan 2 shaf, tapi 2 kelompok besar. Beda ya, berjamaah dengan 2 kelompok itu beda. Nah, jadi imamnya 1, tapi kelompoknya dibagi menjadi 2. Kelompok pertama itu
dia menghadap musuh. Kelompok pertama nih, menghadap musuh. Musuhnya kan di belakang kita. Nah kan kita sholat ngadep kiblat. Jadi kelompok pertama itu ngadepin musuh. Standby. Nah kemudian kelompok yang satunya lagi berada di belakang imam. Berarti dua kelompok kan ya, bukan dua soft ya Pak, ini dua kelompok. Misalnya ada 20 orang, ya 10 orang ngadep, ya 10 orang sholat. Sholatnya ingat, kosor. Sholatnya di kosor. Zuhur 2, asar 2, isya 2, maghrib atau subuh tetap. Jangan dikosor juga, habis kita. Tarik kosor juga habis, gitu kan ya? Nggak sholat gitu ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, firqah yang pertama sholat bersama imam dapat 1 rakaat. 1 rakaat. Kemudian ketika bangun dia di rakaat kedua bangun, maka dia selesaikan sholatnya dengan niat mufaraqah minal imam. Mufaraqah dari imam. Tapi imam tetap berdiri aja. Ya, imam tetap. Dan sebagian lagi mengatakan imam posisinya duduk aja. Duduk. Enggak bangun berdiri tapi duduk. Mau bangun, kan kita kalau mau bangun itu kan ada yang disebut duduk istirahat. Duduk. Ini yang bangun kelompok pertama, terusin sholatnya dengan niat mufaraqah. Nah ketika selesai, dia pindah ke belakang ngadep musuh. Jelas Pak? Nah kelompok yang tadi ngadep musuh terusin lagi ikuti imam. Jelas Pak? Jelas ya? Jelas ya? Memang harus dipraktekin itu ya. Biar jelas. Ini kita praktek aja langsung nih. Tidak mana ada 3 cara ya? Iya. Ya, itu yang kelompok pertama kayak gitu. Kalau kelompok yang ketiga, Bapak sekalian, kita langsung lompat dulu biar gampang. Tadi soalnya agak sulit dikit. Kelompok terakhir itu adalah ketika memang sudah syiddatul khauf, ketakutan yang luar biasa, posisi sudah genting. Nah, ketika pada posisi yang sudah genting, al-khauf luar biasa, maka sholat tersebut, sholat khauf ini, Bapak sekalian, itu tetap dia qashar, namun pelaksanaannya boleh dalam keadaan apapun. Boleh keadaan duduk, berbaring, tengkurap, apapun boleh. Berjalan pun boleh. Seperti itu. Itu kalau sudah Genting bener ya. genting. Khauf. Jadi umpamanya maaf kita ditawan. Ya. Gitu kan? Proses pelarian ditawan. Kita gini. Sholat. Ya sudah, 2 rakaat. Berdiri, yang berdiri. Langsung kosong aja saja. Kosong. Itu dikatakan sedemikian, ya. Itu cara yang ketiga. Ini kita lewatin aja dikit. Ya, asalis ayakuna fi sidatil khauf wa ittihamil harb fa yusalli kaifa amkanahu rajilan aw raqiban mustaqbilal qiblah wa ghara mustaqbilin nah. Jadi ketika siddatul khauf, ketika sudah sangat-sangat takut, kemudian sudah berkecamuk peperangan tersebut tidak bisa terhindari lagi, kita non-stop perang, berjalan. ya, maka hendaknya sholat kaifa amkana,
bagaimanapun yang bisa memungkinkan kita untuk sholat. Rajilan, baik itu dalam keadaan berjalan, rakiban atau mengendarai sesuatu, ya terserah. Kalau zaman sekarang mobil ya mobil, kalau naik motor ya naik motor, naik pesawat ya pokoknya dalam keadaan apapun. Kalau zaman Nabi, rakiban di sini naik kuda, ya atau naik keledai atau naik onta. Kan sekarang kan peperangannya udah canggih. Ya. Tembak-tembak gitu jadi meriam. Ya. Tuntun dari atas. Itu kan sulit juga kita mengatasinya dari sholat itu. Sholat khofnya yang kayak gini dalam keadaan apapun. Jadi kalau ada yang ambil atas kita, Iya, jadi mustaqbilal kiblat karena aula au ghairu mustaqbilin laha. Baik menghadap kiblat ataupun tidak. Jadi kalau sudah terjadi proses peperangan, Bebas ngadepnya ya. ngadepnya udah pasang wudhu, yang penting sholat 2 rakaat. Ya. Itu kalau sudah perang berkecamuk. Kalau tadi kan posisi merangnya hadap-hadapan. Perang kotak namanya. Perang kotak itu perang berhadapan. Perang jarak dekat. Memungkinkan kita sholat bisa ngalim, ya ngalim, tapi tetap harus dijaga. Jangan mentang-mentang begini. Kita sholat nih belakang tembok, sholat nggak bisa, Pak. Harus tetap ada yang jaga. Dalam perang itu nggak boleh. Ya, yang saya ingat dulu karena saya pernah ngajar di Kopassus itu. Dalam tentara nggak ada istilah aman. Itu dalam tentara. Saya juga agak bingung gitu kan. Jadi tentara itu nggak mengenal kawasan aman. Semua dibilang merah. Kalau dalam sudah keadaan perang, walaupun di markas mereka. Ya nggak usah sekarang aja ini kan kayak damai begini kan Pak. Perang kagak apa kagak? Ya Bapak jalan nggak masuk ke tempat yang fasilitas tertentu, nggak boleh masuk Pak. Jangan gitu. Tempat saya kan tempat saya rumah saya kosrat. Moto aja Pak kagak boleh. Padahal ada tank bengong nganggur. Jarak 20 meter dari sini, moto didatengin mau PM, mau provokasi didatengin, apa nggak boleh. Diambil HP-nya dia hapus-hapusin. Kenapa? Bagi mereka itu nggak boleh sama sekali. Kasih ya. Jadi bagi mereka kayak gitu Pak. Jadi jangan kayak kita bawa, wah perang nih, ya, aman udah jauh musuh, kagak ada Pak. Tetap harus ada yang dijaga. Dia kepingin begitu. Nah inilah yang tadi saya katakan, kenapa harus dibagi 2 kelompok besar. Jadi biar sebagian jaga, sebagian sholat. Dan kenapa kok dapat 1 rakaat terusin, 1 rakaat terusin? Efisiensi. Kalau 2 rakaat dia kerjain kemudian bikin imam lagi, jadi jumlahnya berapa? 4 rakaat, bikin lagi jamaah lagi 6 rakaat, bikin lagi jamaah lagi. Gitu. Makanya kenapa dijauh ini hikmahnya? Seperti itu. Bisa? Paham ya? Nah ini dulu saya sempat di itu aja waktu ngajar di Kopassus Cijantung tuh, pertanyaan aja ngobrol, kata mereka nggak ada Pak, kondisi aman itu nggak ada bagi kita, nggak ada mengenal kondisi aman. Cuman kalau kita bilang ke sipil ya aman, padahal bagi kita itu nggak aman. Sering jaga. Iya, makanya itu ring 1, ring 2, ring 3 kan Pak. Itu kan berarti memang kondisi tidak aman. Itu. Ya, kalau kita di sini enak nih Pak sekarang ya. Mereka nggak kagak. Mereka lagi ketir ini kan, kayak gitu. Kita ini aja sih nggak boleh enak nih. Iya, makanya. Ya, kalau kagak begitu Pak, buat apa mereka latihan tiap hari tembak sini, kalau aman nggak mau latihan lah. Ya. Nah, cara yang tadi itu yang dibagi dua soft, ya. Itu soft yang pertama mengikuti imam sampai sujud. Sedangkan soft yang kedua itu tetap posisi berdiri untuk menjaga soft yang
gas. Ya, terus seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah selesai masuk rokaat kedua, nah ini rokaat yang soft pertama ini, ya Pak, berdiri posisi jaga. Maka yang belakang baru ikut sholat selesai. Dia berdiri terus nih Pak. Jadi yang kedua lanjutin. Nah kemudian imam masuk lagi rakaat. Nah ini yang pertama ngikutin lagi, yang dia jaga yang kedua. Jadi yang kedua ini cuma dapat ikut salam dan ikut takbiratul ihram dan ikut salam bareng. Tapi tidak ikut gerakan imam. Seperti itu. Bisa? Ya. Nih bang, kondisi kayak gini jarang, kecuali kalau lagi perang gerilya. Jadi kalau perang gerilya, sholat yang kedua ini dipakai. Kalau yang pertama itu ketika hadapan-hadapan, dibagi dua kelompok besar. Nah kalau yang ketiga itu sudah terjadi perang. Kalau benar-benar sudah terjadi perang. Jadi kalau udah perang pakai cambuk, itu sholat udah nggak pakai ngadep mana lagi Pak, udah 2 rakaat. Lawan jaga. Gantian. Selesai gantian. Udah begitu. Kondisinya gimana? Lagi pentingnya sholat itu. Ya, penting sholat karena sholat nggak boleh ditinggal dalam keadaan apapun. Seperti itu. Kalau sekarang sih Lagi sekarang. Tinggal terus. Jangankan perang udah sholat ditinggal terus. Nah, iya makanya ini agak repot. Ini bapak sekalian sebenarnya kan sholat khawf ini kan bisa juga ketika kalau misalnya ada saudara kita. Kalau di tentara itu diajarin Pak, sholat khawf ini atau di kepolisian ini menjadi bab setelah sholat 5 waktu, ini menjadi materi pelajaran mereka. Nah, saya pernah ngajar ini gitu kan. Jadi pernah tahu ada materi ini ada, ya. Sholat khawf itu ada prakteknya di mereka. Kalau kita asal tahu aja dah kayak gini. Ya. Karena jadi sipil tuh enak lah. Karena ada kewajiban ngangkat senjata. Paling ada kita paling mentok ngangkat batu. Tidak termasuk radikal kan. Apa tuh? Kata Mufti Agama orang yang pintar bahasa Arab yang ngaji itu salah satu untuk masuk ke radikal katanya. Radikal itu pemikiran. Semua orang punya. Semua agama punya. Cuma Islam doang yang di ini. Saya agak bingung lah kalau istilah kayak begitu. Gitu aja dah. Dibodohin. Kagak, saya bingung doang istilah. Terkadang begini doang Pak. Dulu ketika saya di pesantren, kita sempat protes dulu ke Kompas ketika penggunaan kata teroris dulu Pak, sebelum masuk ke Indonesia, karena berasal kata teror dulu waktu saya masih di pesantren. Kenapa hal itu muncul? Gitu kan? Ya tapi akhirnya ya kita kalah sama media. Ini balik lagi Pak, media itu sulit ya, karena ketika ada kata yang digunakan terus menerus, maka akan terjadi pergeseran makna. Salah benar ya. Ya, dulu saya ketika kuliah itu, ketika belajar tentang ilmu semantik, tentang ilmu lughat, ya linguistik, itu ada sebuah kata yang akhirnya menjadi bergeser dari makna sebenarnya, termasuk kata radikal, termasuk kata teroris yang awal katanya adalah teror. Khilafah dengan khalifah itu berbeda. Itu pun bergeser lambat laun. Bergeser. Kenapa bergeser? Karena tidak lagi
digunakan sesuai dengan definisi kata yang sesuai dengan kamus. Jadi sudah tidak menggunakan makna denotatif, tapi sudah masuk pada makna konotatif. Konotatif itu kata sifat. Tidak lagi makna denotatif, makna definisi. Nah, terkadang penggunaan kata yang terus menerus ini bergeser sehingga makna denotatifnya hilang. Dan ini bukan hanya semua, bukan hanya satu dua, banyak kasus. Yang tadinya maknanya itu positif bisa bergeser menjadi negatif. Atau sebaliknya, yang tadinya makna itu negatif bisa menjadi positif atau tidak bermakna sama sekali. Seperti itu. Kita nggak mau berkata ini itu, karena banyak kalau masalah tentang itu ada banyak kepentingan. Nanti ada kepentingan politik, kepentingan industri, ada ekonomi, itu berpengaruh sama sekali. Panjang pembahasannya, karena ini masalah makna. Contoh yang sederhana aja, misalnya kita nggak mau kesana kesini. Kalau di Jawa Timur pasti kita kenal ya, kan orang Betawi di sini banyak orang Jawa Timur pasti kenal istilah jancuk. Ya Jawa Timuran. Saya kira di pesantren Jawa Timur itu bahasa jancuk itu terkenal. Mungkin bagi kita di Betawi kasar, Pak. Tapi bagi orang Jawa Timuran itu biasa. Kayak kita enak tongkrongan Betawi ngomong lu gue gitu loh. Kurang ajar lo, gitu kan? Ya itu bahasa begitu. Jancuk itu kalau mau dibilang kasar, ya emang kasar, tapi itu guyonan. Bahasa guyonan yang maknanya emang gak ada makna. Kalau kesel bisa masuk, kalau senang bisa masuk, kalau bercanda juga bisa masuk. Itu jancuk. Cuma dipanjang-panjangin aja jadi ya. Nah, ketika masuk ke Jakarta itu menjadi sebuah bentuk penghinaan. Kenapa penghinaan? Karena budaya Jawa Timur dengan budaya Betawi itu beda. Sama kayak orang Betawi ngomong lu gue, bagi kita dia. Tapi kita bawa ke Sunda kasar. Ada begitu ya Pak, bawa lagi ke Jogja kasar. Jadi ini ada bahasa yang kayak gitu. Sekarang misalnya kayak kemarin tuh, sempat di Twitter kami, anjay. Dengan bahasa turunannya, anjrit, acat, acut, macam-macam itu. Sampai deviannya itu, saya sempat bahas karena kan akhirnya masuk Pak. Ke Diknas itu masuk, kenapa? Ini masalahnya tentang etika moral bagi anak-anak gitu. Karena kan sekarang daring, ya. Ketika masa kayak gitu, sudah ribut lagi. Akhirnya ternyata apa? Pas usuk, endorse. Apa endorse Pak? Yang mengusulkan kata tersebut untuk ditarik, dia di endorse. Sehingga orang nonton view dia dapat dari hasil orang nonton. Kenapa? Karena ketika itu menjadi sebuah berita yang anti mainstream bahasa sekarangnya, semua berkomentar. Untuk berkomentar nonton dulu videonya. Subscribe, udah semua. Itu ditelusurin sampai 4 juta yang nonton, bisa bayangin Pak. Itu dapat kurang lebih hampir 700 juta lebih. Makanya dia bisa bayar psikolog kayak gini. Nah, sebenarnya kalau bahasa yang kayak teroris, kemudian apa? Radikal itu semua nggak diangkat sama kita kan hilang Pak. Secara bahasa itu hilang. Kalau nggak diangkat, ini kalau dalam media itu seperti itu. Jadi sesuatu yang semakin dibicarakan, dia semakin menjadi tren, dia akan menjadi hilang makna aslinya. Makanya ini yang harus kita belajar. Makanya kadang saya gitu ya Allah, ini agak susah di masyarakat hal-hal yang kayak gini. Ya, saya juga agak bingung mau Menteri Agama sekarang, tapi backgroundnya bukan dari agama saya. Ya. Saya juga agak bingung, terus terang bingung, puyeng ngadepin Menteri Agama sekarang ini agak puyeng. Jadi pertama dia udah ini. Iya, udah puyeng, saya udah puyeng dengan Menteri Agama. Saya bukan ada kenapa-napa. Menteri Agama. Hah? Kita aja puyeng. Kirain
kirain kita gitu ya, karena selama ini memang kalau kita lihat di Kementerian Agama dulu ketika saya masih di Koni banyak emang orang Lemhanas, tapi memang murni enggak. Yang memang murni banyak ulama yang dari Lemhanas itu banyak gitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu, berubah total gitu. Sekarang ini udah puyeng, lihatnya itu puyeng. Jadi yang salah Islam terus. Ya, ini kita kalau baca, saya jadi bingung. Saya mau tarik geopolitik nasional sampai internasional itu bingung gitu. Takutnya nyampe apa kagak gitu ya Pak. Kalau ditarik ke geopolitik sekitaran, karena satu-satunya negara terbesar di dunia yang masih keadaan utuh, negara Islam ya, yang masih utuh, belum tercabik-cabik, tinggal sini. Yang kedua, satu-satunya negara penghasil, dua negara Indonesia sama Iran, penghasil bahan bakar, bahan pembuatan aki ya, aki itu plutonium apa sih namanya? Plutonium ya, itu terbesar Indonesia di Iran. Kenapa? 10 tahun yang akan datang semua kendaraan itu bentuknya listrik, dan itu bahan bakunya cuma 2 negara, Indonesia sama Iran. Kita dibikin oligarki apa ya? Kerajaan-kerajaan kecil. Ini sebenarnya dari mulai kesalahan itu dari mulai bentuknya otonomi daerah, mulai dari sana. Ketika investasi susah sih Pak ya. Makanya saya bilang ini udah susah calon maruk gitu ya. Akhirnya kayak gitu lah. Kenapa kok Islam dan Islam? Karena dia dibenturkan. Ini kasusnya sama ketika dulu perang Imam Bonjol. Bukan di Diponegoro, Imam Bonjol. Tahu perang Imam Bonjol? Perang Padri. Itu satu hal yang sebenarnya menyakitkan dan sekaligus pahlawan. Kalau bapak-bapak mau nanya sama orang Minang asli, mereka nangis tentang apa yang dilakukan oleh Imam Bonjol. Itu kan perang saudara Pak. Perang Padri itu perang saudara antara Imam Bonjol dengan para ulama-ulama yang berbeda aliran pada kerajaan itu. Agak sedih saya. Dan itu pengen dijadikan seperti itu lagi Indonesia. Jadi kita dibikin perang saudara karena nggak modal Pak. Kita kalau perang saudara mereka nggak modal. Kalau perang antar mereka, karena yang kedua, biasanya Indonesia untuk diserang nggak mungkin, karena memiliki jaringan yang bagus terhadap negara-negara yang lain. Caranya gimana? Semua sekarang aliran semua dinaikin semua diindividukan, semua sengaja semua diindividu. Biar terbentur, udah terbentur terjadi, mereka masuk, gak bakal bisa keluar lagi. Yang masuk siapa aja? Allahu a'lam. Mau Cina, mau Amerika, mau ini mengatasnamakan PBB. Nah, kalau udah masuk, bayarnya pakai apa? Alam Indonesia. Di antaranya itu yang diincar. Itu doang yang diincar sebenarnya, bukan yang lain. Saya juga pas baca tentang ini sebuah Indonesia punya ini satu-satunya di Indonesia. Karena kan cadangan minyak dunia udah mau menipis, makanya kalau Bapak lihat tren sekarang, angkutan sudah mulai bergeser ke listrik. Ketika bergeser ke listrik, dia butuh aki. Bahan baku aki ini dari mana? Harus yang tipis dan yang hemat. Lebih banyak. Bahannya di mana? Dulu Afrika itu diekspor habis-habisan karena sebagai bahan baku pembuatan rakitan HP kecil-kecil itu. Terus sama ujung kalau kita keluar angkasa pun itu Afrika. Sekarang itu sudah selesai, kembali ke sini. Mereka nyari gitu.
Nah itulah Pak, Indonesia ternyata menyimpan di bawahnya kayak gitu, mereka berebut. Nah isunya yang kedua, yang ketiga, Indonesia mulai naik ke negara berkembang, kemudian naik lagi, dan ini nggak diinginkan oleh negara-negara luar, pengen dimiskinkan. Di antaranya kayak gini semua. Kita dibikin resesi. Dan siapapun pemimpinnya akan mengalami hal yang sama. Mereka nggak ngelihat pemimpin, karena mereka butuh sumber daya alam Indonesia. Nah, tinggal kitanya yang dibawa. Itu doang. Ini baca dari beberapa sumber daya dan apa yang pengenin orang luar ke kita. Karena balik lagi, yang menguasai dunia itu bukan pemerintah, tapi pengusaha. Sama kayak dulu Belanda menjajah Indonesia, itu bukan Ratu Belanda yang menyerang Indonesia, tapi VOC. VOC itu adalah Serikat Dagang Belanda. Dia menyewa tentara bayaran untuk menguasai Indonesia. Sekarang pun sama. Apa mau Soros, ya, apa pengusaha, apa nih, Google, Bill Gates ya, Bill Gates, siapa saya jadi lupa, yang punya Google, nah, ya, apa yang punya Facebook, itu sama. Dan kita aneh ya Pak, kalau beli HP selalu yang setting di dalamnya selalu Google kan? Ya. Terserah itu mau made in mana aja kan? Di India kayak mau made in Cina aja Bu. Padahal Cina punya Alibaba. Uni Soviet atau Rusia itu punya. Saya lupa Uni Soviet itu. India punya, tapi kenapa Google? Ini pertanyaan. Dan kita bikin akun selalu ujung-ujungnya Google. Email, ya, Gmail kan? Google kan? Berarti data kita termasuk semua kan? Seperti itu. Jadi sebenarnya ini sudah, saya ketika download buku dari luar, buku-buku Islam bisa di-download dengan murni